Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak dosen mampu, Bapak Dr. Muhammad Yahya. Yang saya muliakan juga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin dengan buku yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran yang ditulis oleh Taufik dan Amal. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-8, yaitu unifikasi Al-Quran. Salah satu sebab yang melatar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran atau variations adalah ketidaksempurnaan aksara Arab, yakni scriptio defectiva, yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik sebagaimana Al-Quran yang kita ketahui sekarang. Gagasan tentang latar belakang kemunculan keberagaman bacaan semacam ini dalam kenyataannya bukanlah hal yang baru di dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jazairi bin Abi Hashim pernah mengungkapkan pandangan bahwa sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraah sab'ah dan tradisi-tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan mushaf Utsmani telah berdiam para sahabat Nabi yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran. Karena salinan-salinan mushaf yang dikirim Utsman ditulis dalam scriptio defectiva, maka masyarakat di tiap wilayah itu tetap membaca mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari para sahabat Nabi sepanjang bersesuaian dengan teks Utsmani. Sementara yang tidak bersesuaian dengannya ditinggalkan. Dari sinilah muncul keragaman bacaan di kalangan qurra dari berbagai wilayah Islam. Menurut sudut pandang tradisional, keragaman bacaan ini memang bersumber dari Nabi sendiri, sang penyampai wahyu. Dilihat dari banyaknya riwayat yang masyhur yang menceritakan tentang bagaimana Quran itu diturunkan, salah satu riwayat yang masyhur itu adalah yang diriwayatkan dari Miswar dan Abdurrahman bahwa mereka mendengar Umar pernah berkata bahwa Umar pernah mendengar bacaan Al-Quran yang berbeda dari yang dia terima dari Rasul. Kemudian ia mengadu kepada Rasul, dan ternyata bacaan yang Umar ketahui dan bacaan yang dianggap salah oleh Umar, kedua-duanya adalah benar, kata Rasul. Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab yang memiliki relevansi dengan hadis-hadis penurunan Al-Quran, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menginformasikan bahwa Al-Quran diturunkan dengan tidak hanya satu huruf, melainkan lebih dari itu. Atau jika melihat hadis-hadis tersebut, Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Yang karenanya itu menjadi pertanyaan mendalam mengenai apa sih yang dimaksud dengan 7 huruf tersebut. Sebagian sarjana muslim menjelaskan pengertian sab'ah al-ahruf atau 7 huruf tersebut dengan sab'ah al-abwab atau 7 gerbang. Ketujuh gerbang atau ketujuh segi ini juga diberi kandungan lain, yaitu perintah, larangan, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan perumpamaan. Pemaknaan 7 ahruf atau 7 huruf berikutnya adalah 7 dialek. 7 dialek atau 7 lahja yang berbeda. Apa aja itu? Yaitu dialek Quraisy, Huzail, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman.
Pandangan lainnya yang cukup bermasalah adalah pemaknaan 7 huruf sebagai qiraat as-sab'ah, khususnya yang dihimpun oleh Ibnu Mujahid. Pandangan ini biasanya dinisbatkan kepada orang awam karena tidak ada satu ulama pun yang memegangnya. Jadi 7 huruf dan 7 qiraat itu benar-benar berbeda, bukan hal yang sama. Sementara sejumlah sarjana muslim lainnya memaknai 7 huruf merujuk kepada suatu bilangan yang tidak tertentu. Jadi 7 huruf di sini bermakna bahwa Al-Quran dapat dibaca dalam berbagai cara. Penelitian-penelitian tentang bahasa Al-Quran justru menghasilkan kesimpulan bahwa bahasa yang digunakan kitab suci tersebut merupakan bahasa sastra artifisial yang dipahami seluruh suku di Arabia. Upaya Utsman dalam menciptakan keseragaman teks dengan jalan standarisasi dan pemusnahan mushaf-mushaf non-Utsmani dilanjutkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ketika Utsman dan Al-Hajjaj secara radikal mencabut akar pertikaian keragaman teks dan bacaan Al-Quran, penentangan standarisasi Al-Quran mulai melemah dan beralih kepada posisi yang toleran terhadap keragaman teks dan bacaan kitab suci tersebut. Pada paruhan pertama abad ke-2 Hijriah juga muncul upaya untuk mempertegas keragaman bacaan Al-Quran yang biasanya dikaitkan dengan nama Isa bin Umar Ats-Tsaqafi. Eksistensi teks Al-Quran yang telah memadai setelah diintroduksinya Scriptio Plena dalam penyalinan mushaf telah mendorong munculnya gerakan yang lebih kuat ke arah unifikasi bacaan pada masa berikutnya, yaitu sekitar awal abad ke-4 Hijriah. Dengan dukungan penuh otoritas politik, ortodoksi Islam membatasi dan menyepakati eksistensi qiraah sab'ah yang dihimpun Abu Bakar Ahmad bin Musa, Ibnu Abbas bin Mujahid, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Mujahid, pakar qiraah dan ilmu-ilmu Al-Quran dari Baghdad, sebagai bacaan-bacaan yang otentik. 7 qori tersebut adalah Imam Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amr, Imam Asyim, Hamzah, dan Al-Kisai. Al-Quran diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret. Sebagian besar kandungan kitab suci ini merupakan respon terhadap situasi kesejarahan tersebut. Di antara mushaf-mushaf Al-Quran yang awal terdapat 4 mushaf sahabat, yaitu mushafnya Ibnu Mas'ud, kemudian mushafnya Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, dan Miqdad bin Aswad, yang menjadi rujukan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi hingga beberapa saat setelah kodifikasi Utsman bin Affan. Keragaman teks dan bacaan dalam mushaf-mushaf para sahabat mengganggu kesatuan politik umat Islam. Khalifah Utsman melakukan unifikasi teks Al-Quran dan memusnahkan mushaf lainnya. Sejarah resmi tradisional mengaitkan upaya unifikasi Utsman dengan kodifikasi Abu Bakar. Tetapi pengaitan ini terlihat ilusif dan cenderung mengecilkan peran Utsman. Laporan tentang upaya Marwan memusnahkan mushaf Hafsah menunjukkan bahwa naskah Hafsah tidak memadai sebagai basis utama kodifikasi Utsman. Mushaf Utsmani berhasil membenamkan mushaf-mushaf sahabat yang berpengaruh ke dalam limbo sejarah. Dengan dukungan otoritas politik, Banu Umayyah, klan Utsman sendiri, Banu Abbasiyah, serta mayoritas muslim,
Mushaf ini berhasil memapankan dirinya sebagai